sel setiap harinya. Ya, bayangkan tuh, banyak sekali sel-sel yang mati. Kalau darah lebih banyak lagi, 2 juta sel dalam 1 detik. Ya, jadi setiap saat itu ada sel-sel yang mati. Tapi kemudian kenapa tidak menimbulkan kematian pada tubuh kita secara utuh? Karena terbarukan atau terganti, ya, diregenerasi lagi. Jadi ini adalah hasil penelitian. Nah, untuk dapat bertahan hidup, jadi sebenarnya tubuh punya mekanisme namanya meregenerasi sel-sel tubuh kita. Yaitu kemudian ada sebagian tugas dari sel-sel tubuh yang kemudian membelah diri lagi menjadi sel yang lebih muda, sehingga kemudian sel-sel itu bisa menggantikan sel-sel yang mati tadi. Kalau tidak diregenerasi gimana? Nah, ini yang kejadian. Jadi kalau misalnya sel-sel mulai rusak, ya, nggak diganti, akhirnya jaringannya ada yang rusak. Kalau jaringannya mulai rusak, kemudian makin luas lagi organnya rusak, ya. Kalau masih sel-sel kecil rusak, nggak ketahuan, kita nggak berasa. Tapi kalau sudah mulai besar, jaringannya kena atau organnya rusak, mulai kita berasa, ya. Ada keluhan ini, keluhan itu, dan sebagainya. Bahkan kemudian organ dengan organ, kan ada hubungannya tuh, ada sistemnya. Itu juga bisa lagi rusak lagi, karena organ yang tadi satu-satu single organ mengalami kekacauan, sistemnya makin kacau. Sistem dengan kacau, dengan sistem yang lain mengacaukan sistem yang satu lagi, akhirnya seluruh tubuh terjadi kegagalan dan terakhir meninggal. Itu proses kenapa seseorang menjadi meninggal, ya. Dalam tingkat yang paling kecil, seluler, ya, setiap hari selalu ada kematian sel-sel. Kenapa sel-sel itu bisa rusak dan mati, ya? Pasti Bapak Ibu udah tahu lah, ya, penyebabnya. Nah, ini mungkin udah sehari-hari, ya, sampai kadang-kadang nggak sadar. Ada yang dari luar kota Jakarta tidak? Ada. Yang terbang kalau masuk, ya. Nah, kalau masuk Soekarno-Hatta itu udah nggak kelihatan Jakarta, ya, kotor sekali. Tapi kalau nanti balik, entah ke Bengkulu, entah ke mana lagi, ya, mungkin ada yang Flores Timur, itu lebih jernih udaranya, kelihatan, ya. Atau kalau sekarang Bapak Ibu yang dari daerah datang ke Jakarta nggak pernah lihat langitnya biru. Kenapa? Ya ini dia masalahnya polusi, ya. Polusi di Jakarta itu segitu hebatnya, sehingga kita kemudian banyak challenge, ya, dalam tubuh kita, banyak sel-sel yang rusak, ya. Ditambah dengan makanan juga sudah beda, ya. Makanannya beda, ada polusi lagi, rokok, ya. Itu semua adalah zat-zat yang meracuni tubuh kita, ya, sehingga kemudian sel-sel kemudian harus rusak dan mati. Mungkin kalau pernah dengar, ya, racun-racun ini menimbulkan antioksidan di dalam tubuh kita. Bukan antioksidan, apa namanya? Radikal bebas, ya, radikal bebas yang harus dilawan dengan antioksidan, sehingga itu membuat tubuh kita rusak, ya. Makanan juga bisa keracunan dari pestisida, ya, karena itu kenapa sekarang pakai seperti itu? Karena petani mau banyak makanan yang dihasilkan. Begitu banyak orang Indonesia yang mesti makan, jadi dikasih pestisida, dikasih pupuk, dikasih banyak bahan kimia, dan semua itu ternyata mau nggak mau meracuni tubuh kita karena kita memakannya. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah di Jakarta, biar cuma sebentar, 1-2 hari. Nah, ini yang akan Bapak Ibu temui nanti, ya, bahaya polusi, ya. Dan kemudian ini semuanya bisa menyebabkan apa? Gangguan di mata, ya. Contoh yang paling gampang, mata bisa menjadi kering atau jadi merah, ya. Tapi yang lebih berbahaya kan kalau mengganggu apa? Mengganggu saluran pernapasan, mengganggu peredaran darah sehingga timbul stroke, ya. Mengganggu sistem hormonal, misalnya timbulnya diabetes. Itu yang paling berbahaya. Buat bapak juga yang berbahaya kalau setelah diabetes terjadi nggak bisa berdiri, ya. Yang ngamuk mamaknya, ya. Yang ngamuk, ya. Itu juga bahaya, ya. Itu para pengaruh dari diabetes, ya. Nah, karena itu semua itu adalah namanya proses penuaan, ya. Jadi tadi saya ringkas sedikit, ya, kita mati karena ada proses penuaan. Proses penuaan itu terjadi karena tubuh tidak bisa meregenerasi dirinya, ya. Tubuh harusnya bisa meregenerasi diri karena di dalam tubuh itu ada namanya stem cell. Jadi stem cell itu adalah sel-sel muda. Sel-sel muda yang tugasnya memang harus meregenerasi diri, ya. Harus membelah diri, meregenerasi sehingga menghasilkan sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang mati dan jaringan yang rusak. Nah, ini jadi pemikiran. Nah, si dokter Kaplan ini, dia berpikir mungkin kalau penyakit ini disebabkan penuaan, apakah bisa dengan memberikan sel-sel yang
muda tadi, stem cell tadi untuk terapi. Jadi ini sudah menjadi satu metode baru ya di dalam kedokteran untuk memberikan sel-sel yang muda tadi. Ya seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Ini mungkin sudah diperluas sekali dengan mikroskop elektron ya. Jadi stem cell terapi itu adalah sel-sel muda yang dimasukkan lagi, disuntikan ke dalam organ. Itu stem cell terapi. Nah, ketika sel-sel muda itu disuntikan ke organ, diharapkan ketika dia masuk ke organ tertentu, ke otak, jadi sel-sel otak, ke lutut, biasanya lutut ya sering ini, dia menjadi sel-sel bantalannya lutut ya, yang memproduksi olinya lutut ini ya, itu adalah sel-sel terapi ya. Jadi dia menggantikan jaringan yang rusak sesuai dengan jaringan apa yang dirusak, yang kita harapkan diganti ya. Jadi itu stem cell dan fungsinya diharapkan setelah itu jaringan tergantikan fungsinya menjadi baik. Nah ini sel-sel muda nggak sembarangan, jadi nggak bisa juga saya terima donor dari siapapun, misalnya saya terima dari bapak gitu ya, nggak bisa. Karena setiap orang punya sel sendiri ternyata ya. Kan nggak pernah lihat dua orang yang sama persis ya meskipun kembar. Ya, kadang-kadang kembar sendiri, kadang-kadang kita juga nggak bisa selalu terima sel dari saudaranya. Ya, jadi emang sel kita sendiri yang diambil. Kebanyakan itu sel kita sendiri diambil, lalu harus dibiarkan, dicari. Nah, baru kemudian itu disuntikan ke organ yang rusak tadi. Ya. Nah ini contohnya ya. Kalau mau lihat gampangnya nih ya, stem cell itu adalah yang bulat-bulat ini, ya, yang bulat-bulat. Ya. Kan asalnya kita bulat ya. Kalau tahu ini kita cuma asalnya dari sel telur, bentuknya bulat, temannya kecebong, ya. Nah, itu cuma begitu aja, ya. Tapi dalam 3 bulan, ya, dalam 3 bulan, setelah bulan keempat, kita udah bisa merasakan bayi kita ya, bener nggak? Enggak sih, bapak-bapak nggak pernah bisa merasakan ya. Yang merasakan hanya ibu-ibu ya, setelah bulan keempat, bulan kelima. Jadi setelah 3 bulan udah lengkap, udah ada telinganya, udah ada mata, udah ada otot. Padahal tadinya bulat-bulat doang. Nah yang bulat-bulat itu yang stem cell, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian dia bisa jadi sel otot tuh yang merah, kalau bapak ibu lihat ya, kayak daging, ya ada serat-seratnya. Atau yang di bawah itu sel saraf, ya, sel saraf tuh yang warna biru merah di bawahnya itu. Nah itu lebih rumit lagi bentuknya, kan banyak cabang-cabangnya kayak pohon gitu ya. Nah itu yang terjadi, stem cell bisa berkembang jadi sel dewasa. Jadi yang disuntik yang bulat-bulat diharapkan nanti disuntik di otak jadi sel otak, disuntik di lutut jadi sel-sel buat lutut dan sebagainya untuk menggantikan jaringan yang rusak. Nah ini sebenarnya stem cell kita punya cadangan ya. Jadi bukan berarti setelah dewasa, setelah 9 bulan kita lahir udah lengkap semuanya nggak punya cadangan. Jadi tubuh kita tetap punya cadangan stem cell. Kenapa? Karena memang kita kan hidup sampai 70 tahun mungkin 60 tahun. Kalau nggak bisa meregenerasi mati muda dong ya. Tapi kenyataannya nggak mati muda karena tubuh kita punya stem cell sendiri ya. Cuma kebanyakan setelah umur 18 tahun pensiun ya. Kalau bapak ibu pensiunnya umur 70, 60 tahun, tapi yang ini 18 tahun kebanyakan ya. Bukan berarti semua sel akan itu, sel-sel darah tetap produksi terus ya. Tapi kalau sel-sel misalnya pertumbuhan ya, ada yang tambah tinggi setelah umur 20 tahun? Nggak ada ya, itu nggak pensiun tuh sel-sel pertumbuhannya ya. Paling pertumbuhannya ke samping ya. Itu yang paling banyak. Nah, jadi kebanyakan udah pensiun sehingga kemudian ketika terjadi kerusakan nggak bisa diperbaiki, timbullah penyakit-penyakit tadi ya, stroke, jantung koroner dan sebagainya, sehingga kemudian berakhir pada kelumpuhan dan kematian ya. Nah ini sebenarnya nggak terjadi kalau zaman dulu. Zaman dulu mungkin punya kakek nenek umur sampai 80 tahun ya. Tapi sekarang makin lama makin muda nih, umur 30 tahun, 35 tahun sudah mulai sakit jantung, darah tinggi ya. Bahkan juga ada mungkin teman-teman yang 40 tahun sudah meninggal karena stroke ya. Itu karena terjadi akibat keracunan-keracunan tadi, polusi dan sebagainya ya. Itu yang menyebabkan sel-selnya kemudian cepat rusak diganti lagi, akhirnya tidak punya kemampuan lagi ya. Nah stem cell ini yang dipikirkan oleh si dokter Kaplan tadi gunanya apa? Gunanya ya sebelum semuanya rusak diambil dulu deh, disimpan di biak ya, kemudian disuntikan ke jaringan yang rusak tadi supaya menggantikan jaringan yang rusak tadi. Itu pemikirannya seperti itu ya, untuk mengganti sel-sel yang rusak ya. Hanya sekarang coba bapak ibu pikirkan ya, tadi kan kita nggak bisa terima dari orang lain ya.
apalagi terima dari binatang lain ya. Beda binatang sama orang, pasti nggak sama ya. Dari orang ke orang aja nggak bisa. Jadi kita hanya bisa dari diri kita sendiri. Nah bayangkan kalau diri kita sendiri ya, diambil selnya. Udah pernah disuntik belum? Kalau jarum suntiknya gede, panjang gimana? Serem. Sakit nggak? Aktif katanya ya. Kata-kata kecil paling takut ya. Sakit, sulit ya. Karena nggak semuanya kemudian bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan sel yang kita harapkan. Ya nggak gampang lah ya. Biayanya udah pasti mahal, nggak mungkin biayanya murah. Jadi kalau terapi stem cell yang benar pasti mahal. Ya. Karena sel kita harus diambil, kemudian dibiarkan di laboratorium, baru disuntik lagi. Ya. Hasilnya nggak ada jaminan, tidak stabil ya. Sebenarnya tidak stabilnya itu terjadi kenapa? Satu sel itu punya kemampuan meregenerasi diri mungkin sekitar 20 kali. Ya. Nah kita nggak pernah jamin nih bahwa ya kemudian bukan kita ya, dokter nggak bisa pilih, oh ini sel yang baru membelah diri 1 kali atau 2 kali, nggak bisa. Dia ambil aja semua yang namanya sel muda. Ada yang udah membelah diri ke 15 kali, mungkin tinggal 5 kali sisanya. Makanya kadang-kadang harus diterapi lagi stem cell, ya nggak gampang ya, nggak stabil karena tadi dokter nggak bisa milih-milih. Oh ini yang masih 2 kali membelah diri, nggak bisa. Ya, diambil aja semua, dibiarkan semua, disuntik semua. Jadi hasilnya tidak akan pasti, ya, tidak akan semenjanjikan teoritisnya. Ya, oke. Jadi ini mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita tuh membuat dokter tuh pemikiran stem cell untuk menggantikan jaringan yang rusak, tapi ternyata ya masih mahal, sakit, ya, sulit juga dan hasilnya kurang menjanjikan. Oke. Ini tadi sudah disebutkan ya. Jadi tidak mungkin atau ada jaminan 100% gara-gara disuntik ini jaringannya pasti perbaikan. Nggak segampang itu juga ya. Bahkan dari tubuh sendiri, kalaupun disuntikan belum tentu tubuhnya bisa terima. Kadang-kadang juga mungkin tubuh punya proses penolakan tersendiri ya. Karena setelah di laboratorium ada proses dan sebagainya, ada perubahan-perubahan, disuntik lagi belum tentu jadi seperti yang diharapkan. Nah itu mungkin sekilas ya tentang stem cell ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tadi menua? Karena kita mengalami kerusakan sel mati gara-gara polusi ya. Harusnya kita bisa meregenerasi diri ya dengan cara stem cell tadi, tapi nggak bisa ya karena terlalu banyak polusinya, terlalu banyak makanan yang kita makan beracun. Akhirnya dokter berpikir, oh kita suntikan aja stem cell dari luar. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Harganya jangan ditanya, pasti mahal sekali, ya. Dan nggak gampang. Ya. Siapa sih yang mau disuntikin terus susah, sulit ya. Ngambilnya juga belum tentu dapat sel-sel yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Terima kasih Dr. Trevino atas presentasinya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Trevino. Terima kasih Dr. Trevino. Semua yang disampaikan Dr. Trevino tentunya sudah sering kita dengar juga. Dan alternatif terapi stem cell itu sebenarnya ditawarkan oleh SOP 100+. Karena yang akan dilakukan adalah ketika SOP 100+ ini masuk dengan 3 patennya. Masih ingat dong teman-teman, satu apa? 2, 3, Mr. Robert, they all know the patents. Dengan seperti itu maka kita sebut itu suatu alternatif stem cell terapi, karena seperti kata Dr. Trevino tadi, repot kalau kita harus disuntik dan sebagainya. Oh, Dr. Yudi, how are you? Jadi selalu kita harus memikirkan seperti kata Dr. Trevino, banyak langkah-langkah yang harus kita pikirkan. Baik indikasinya, kemudahan memberikannya, dan tentunya juga ketiga harganya dan fungsinya. Nah, banyak teman-teman di lapangan sering bertanya bahwa ini tidak mungkin ada stem cell yang di dalam bentuk serbuk, dan itu nanti tentunya di pihak manajemen dan pihak dari Jepang akan lebih menjelaskan lagi. Tapi yang pasti adalah produk kita punya 3 paten yang teman-teman sebut tadi, yang akan mengaktifkan stem cell kita sendiri. Sehingga ketika stem cell kita aktif, otomatis yang dikatakan Dr. Trevino tadi akan menjadi lebih nyata, di mana tubuh kita akan perbaiki diri kita sendiri, begitu. Oke, banyak yang udah rasain ya, Bro Sukiman, Steve, semuanya jadi lebih mudah ya, Steve ya. So, termasuk mamiku, my mom, ya, thank you, Mr. Robert. Everybody feels
lebih baik karena semua paten itu adalah sesuatu yang nanti akan diceritakan oleh tentunya Mr. Roba dan Mr. itu bahwa proses untuk itu menurut aku juga belum pernah dengar. Kita nanti sama-sama dengar, pasti akan melalui proses yang benar-benar teruji dan benar-benar luar biasa. Karena itu aku benar-benar bersyukur bisa berhadapan dengan mereka, hadir ke sini, karena itu sangat perlu buat aku sendiri, termasuk buat teman-teman di sini, bahwa apa yang sudah kita sampaikan, edukasi hampir setahun lebih ini semuanya adalah benar. Itu yang paling penting. Jadi menurut aku alternatif terapi stem cell adalah suatu alternatif yang kita lakukan karena yang disebutkan Dr. Trevino tadi terlalu rumit dan terlalu mahal dan hasilnya juga belum pasti. Oke? Plasenta, sering di acara kita juga sebutkan tentang plasenta, tapi seperti kata informasi dari Pak Niko, Pak Ernest, juga Pak Michael bahwa plasenta di Indonesia di Perka Balai POM dilarang. So, bahasan itu mungkin lebih baik kita geser ke SOP, karena SOP sekarang sudah istilahnya sumber-sumbernya datang ke sini membawa suatu produk yang luar biasa. So, plasenta dulu menjadi suatu ide, tapi sekarang dibikin nyata oleh AFC Jepang, So AFC Indonesia melalui Pak Ernest, Pak Michael, aku selalu berterima kasih karena sekarang kita dengan produk ini baik orang tuaku, aku, bahkan teman-teman di sini, ada Pak Joshua kalau nggak salah, mana ya? Pak Joshua di mana? Pak Joshua ini yang masuk ICU kan? Oh iya. Mr. Robert, this is Joshua, ya? Yeah, he went to ICU and then get well by SOP, nah? Salah satu orang yang masuk ICU dan akhirnya sadar adalah Pak Joshua. Mungkin kita bisa tepuk tangan untuk SOP-nya. Dan ini kita selalu berdoa bahwa akan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi pada semua orang dengan produk SOP 100+ ini. So, mungkin karena waktunya kata Pak Ernest mepet, aku lihat sambil ngomong sambil lihat jam juga sih, udah 4:02. So mungkin setelah ini kita lebih cermati handphone di silent karena akan ada penyampaian dari Pak Ernest dan dari pihak Jepangnya, di mana kita akan lebih tahu lagi, termasuk diriku sendiri, bahwa ada satu penelitian yang luar biasa dilakukan oleh mereka tentang SOP ini, sehingga di lapangan kita juga bisa lebih yakin lagi. Oke ya. Dan jangan lupa minum SOP terus, karena kalau cerita-cerita doang, tahu-tahu doang tapi nggak diminum ya percuma juga dong. Oke? Lalu mengaktifkan kembali stem cell, kata Dr. Trevino tadi. Stem cell kita yang kata Dr. Trevino udah agak tidur, udah agak lesu, itu akan bangkit lagi, sehingga dia melaksanakan tugasnya. Masih ingat dong ya teman-teman, mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru. Oke? Ketika itu terjadi, karena itu juga salah satu hal yang luar biasa seperti Pak Joshua alami, orang menjadi bisa seperti seolah-olah dapat mukjizat. Tapi aku sama Niko kadang lagi duduk-duduk bilang bahwa ini adalah teknologi. Ada yang bilang ini keajaiban, tapi aku bilang ini teknologi luar biasa. Makanya ada Mr. Roba datang ini aku senang benar, karena semua tentang SOP pasti kita bisa lebih tahu. Dan tolong teman-teman yang juga belum pernah ketemu dengan beliau-beliau, tolong direkamkah, didengarkan, dan jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Oke? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih sekali lagi. Thank you Mr. Robert, Mr. Reto, dan Pak Ernest, Pak Michael, dan semua tim yang sudah nyiapin acara ini. Mudah-mudahan setelah keterangan dari mereka kita menjadi lebih semangat lagi. Thank you. Bye-bye.